selamat siang dengan Pak Wali Kota Depok, dengan Pak Idris, dengan Audrey di sini, Pak Idris. Selamat siang, ya benar, saya Wali Kota. Ya, Mbak siapa nih? Mbak Tuna? Dengan Audrey di sini, Pak Idris. Ya, Mbak. Pak Wali Kota, apa hal pertama yang Bapak ingin sampaikan kepada warga Depok? Ya, pertama sebelum saya jawab pertanyaan Mbak, sebenarnya sejak isu ini muncul, apalagi ada isu di media bahwa Indonesia sudah mulai ada pasien, segera saya minta kepada Dinas Kesehatan dan juga Rumah Sakit Umum Daerah dan semua puskesmas untuk berkoordinasi lewat Dinas Kesehatan, pertama kepada Kementerian Kesehatan di pusat. Yang kedua juga berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk jika ada hal-hal yang memang penting, komunikasi ini bisa intensif dan komunikatif, efektif maksud saya. Nah, sejak Januari itu, dan awal Februari saya juga sudah tanda tangani edaran terkait dengan masalah antisipasi, pencegahan apa-apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ya, waktu itu ya, jadi awal Februari. Nah, pada tanggal kemarin 29 kami dapat informasi dari rumah sakit. Ada pasien bernama ini di alamat di Depok. Dia sudah kita rujuk kita rujuk ke rumah sakit di Sulianti Saroso. Dia awalnya berobat ke kami tanggal 27. Waktu itu diagnosa awal itu tidak ada gejala itu. Gejalanya hanya bronkitis aja. Nah, tapi pada tanggal 29 Februari pasien yang sama itu datang dan dia mengkhawatirkan terhadap dirinya karena dia lalu bercerita bahwa dia sempat berinteraksi di Jakarta dengan warga Jepang yang dari Malaysia datang ke Indonesia ke Jakarta, dan dia memang mengakui pekerjaannya adalah pendamping dansa di entertainment itu. Seperti itu, Mbak, awalnya. Nah, sehingga saya sekarang sudah akan membuat tim terpadu untuk penanganan, pengawasan, dan pengendalian ini. Seperti itu, Mbak. Pengawasan dan pengendalian seperti apa yang langsung segera dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, Pak Idris? Ya, pertama kita telusuri alamat rumah si pasien dan kita lihat siapa saja yang sudah berinteraksi dan ada gejala-gejala di rumahnya. Ini yang pertama. Ya, informasi ada tiga orang ya. 3 orang tuh, yang satu pembantunya. Jadi yang sakit ini kan pasiennya anaknya 31 tahun, terus ibunya 64 tahun, dan pembantu rumah tangga ini kita sedang pantau adakah gejala-gejala itu. Kalau memang belum, kita antisipasi, kita cegah nanti supaya tidak terjangkit virus ini. Seperti itu, Mbak. Yang kedua, saya minta kepada puskesmas terdekat koordinasi dengan kelurahan, kecamatan untuk melihat tetangganya. Kebetulan memang ini komplek, Mbak ya. Komplek, jadi tingkat interaksi antar tetangga memang relatif, mohon maaf, agak kurang ya, karena memang eksklusif perumahan ini. Sehingga tetapi tetap kita pantau itu. Jadi ini di antara tugas sudah kita tugaskan, tapi nanti mereka masuk include dalam tim ini. Pak Idris, apakah nanti langsung di kemungkinan begitu bahwa pihak puskesmas maupun pihak rumah sakit terdekat itu mendatangi lokasi dari area perumahan korban ini yang positif corona untuk kemudian artinya jemput bola, Pak Idris? Iya. Saya perintahkan pihak puskesmas bersama RSUD atas inian Dinas Kesehatan untuk mendatangi rumahnya dan masyarakatnya di situ. Seperti itu, Mbak. Sudah diinikan. Oke. Ada berapa Pak Idris di sekitar situ untuk kepala keluarga maupun keseluruhan dari warga? Belum ada informasinya, dalam proses. Ini masih dalam proses. Oke. Ya, Pak Idris, ini kami juga dapatkan informasi, Pak, bahwa betulkah ada 76 tenaga medis yang ada di Kota Depok untuk dirumahkan sementara waktu berkaitan dengan ini kami dapat informasi, nanti bisa dikonfirmasi lagi. Saya sudah mengutus ke Kadiskominfo saya dan Kadinkes untuk mendampingi komunikasi dengan Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Depok. Informasinya ada 71 tenaga medis yang sempat berinteraksi dengan si pasien. Dan ini sementara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dirumahkan oleh pihak rumah sakit. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan. Pendataan juga kan rumahnya di mana, bisa saja dia orang Jakarta, bisa orang Bogor dan sekitarnya, atau di Bekasi mungkin juga ada. Untuk kita pantau nanti kita lihat dan kita berkoordinasi tentunya dengan pihak aparat setempat
ya. Kalau Bekasi ya dengan Bekasi seperti itu. Dan sudah dilakukan kontak dengan dinas kesehatan setempat. Itu 71 tenaga medisnya ada di rumah sakit Depok di mana Pak Idris kalau boleh tahu? Iya, mitra keluarga. Mitra keluarga. Yang memberikan penjelasan Direktur Mitra Keluarga Kota Depok. Baik, Pak Idris, ini kan banyak warga yang tinggal di Depok, baik yang warga Jakarta memiliki rumah yang di Depok maupun warga Depoknya sendiri. Nah, ini kan tentu mau tidak mau ini menimbulkan keresahan, terutama untuk di warga Depok. Apa mungkin hal yang ingin disampaikan oleh Pak Idris supaya masyarakat ini tidak resah, Pak, bukan hanya kepada tetangga yang terkena positif corona, tapi keseluruhan warga di sana? Iya, kami sudah mengeluarkan edaran sejak Januari. Ya, nah karena dengan waktu itu memang belum ada informasi kejadian. Nah, sekarang sudah ada kejadian. Nah, kami akan kita akan revisi, evaluasi sudah seberapa efektifkah sosialisasi dari edaran yang saya buat. Ya, sehingga nanti ketika kita revisi, kita akan lakukan pendalaman dan pengetatan terhadap sosialisasi. Dan saya akan instruksikan kepada pihak aparat setempat, kelurahan, kecamatan, puskesmas, dari puskesmasnya maupun dari UPF-nya, semuanya kita kerahkan untuk mendata, turun ke bawah untuk melihat kondisi mereka. Seperti itu. Ini pertama. Yang kedua, tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, warga Depok. Ya, intinya ini kan masalahnya virus. Nah, virus ini sangat terkait dengan masalah ketahanan tubuh kita. Nah, ketahanan tubuh kita ini sangat terkait dengan masalah misalnya tidur yang cukup, cuci tangan ketika dari luar, dari manapun, dengan sabun ya, cuci tangan dengan sabun sehingga bersih, sehat. Yang ketiga tentunya bagi yang terbiasa merokok, si perokok nih, ini kalau bisa syukur-syukur bisa stop merokok karena dengan merokok akan mengurangi daya tahan tubuh kita. Ya, seperti itu, Mbak. Itu yang kita minta kepada masyarakat. Jadi jangan panik. Dan terakhir tentunya jangan lupa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi tetap boleh berkegiatan ya Pak ya, baik yang di antara warga Depok sendiri maupun warga Depok yang ingin mungkin kerja ke Jakarta kah atau keluar dari Depok? Iya, nanti dalam himbauan itu kan ada, dalam edaran yang kita himbau itu ada. Seperti ketika ada orang yang flu, kita tahu dia flu, dia tidak menutupnya dengan masker, maka kita sudah siap dengan masker kita masing-masing. Kepada yang kena flu, siapapun sudah siap dengan maskernya, seperti itu. Nah, nanti akan kita evaluasi lagi nanti ketika setelah kunjungan Pak Gubernur, kunjungan Pak Menteri, kita berkoordinasi tindakan-tindakan apa menurut kita minta arahan dari mereka, insya Allah. Baik, kita tunggu arahan selanjutnya dari Wali Kota Depok. Terima kasih Pak Muhammad Idris sudah bergabung bersama kami.